lengkap dan ratusan ton sayuran dipanen setiap hari untuk dikonsumsi? Pernahkah kalian berpikir jika sumber daya alam tersebut terus digunakan akan mengalami kepunahan? Lalu bagaimana supaya sumber daya alam hewan dan tumbuhan tidak mengalami kepunahan? Hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam terbarukan yang dapat terus dilestarikan dengan upaya perkembangbiakan. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yakni sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Kenapa Bu kita mesti mempelajari ini? Karena setelah mempelajari materi ini, Ibu harap kalian bisa memahami bagaimana tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang. Setelah kalian mengetahui, Ibu harap kalian akan dengan mudah untuk melestarikan dan mengembangbiakan tumbuhan. Kita akan mengenal dua jenis perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Lalu apa itu perkembangan generatif dan vegetatif? Oke, untuk yang pertama, perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau disebut juga dengan perkembangbiakan secara kawin. Dan untuk selanjutnya, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau kita kenal dengan perkembangbiakan secara tidak kawin. Dan perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami meliputi membelah diri, spora, rizoma, stolon, umbi akar, umbi batang, umbi lapis, dan tunas. Dan perkembangbiakan vegetatif buatan meliputi mencangkok, menempel, menyambung, dan merunduk. Perkembangbiakan yang pertama adalah membelah diri. Nah, perkembangbiakan ini terjadi pada tumbuhan tingkat rendah yang hanya memiliki satu sel. Contohnya yakni ganggang hijau. Baiklah, selanjutnya perkembangbiakan melalui spora. Perkembangbiakan ini biasanya terjadi pada tumbuhan paku-pakuan. Contohnya tanaman suplir, seperti gambar berikut. Nah, kita ketahui di bagian belakang daun tersebut terdapat bagian bulat yang disebut dengan kotak spora. Di dalam kotak spora inilah terdapat spora. Selanjutnya adalah perkembangbiakan secara rizoma atau akar tinggal. Akar tinggal sendiri merupakan batang yang terdapat di dalam tanah. Batang ini berruas-ruas dan tumbuh secara mendatar. Nah, di setiap ruas akan muncul akar. Nah, dari sinilah akan bisa menjadi tanaman baru. Contoh dari tanaman yang berkembang biak secara rizoma adalah lengkuas, jahe, dan kunyit. Selanjutnya, perkembangbiakan secara stolon atau geragi yang merupakan batang yang tumbuh secara menjalar. Pada bagian batang yang menyentuh tanah akan muncul akar. Nah, pada bagian batang ini akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh dari tumbuhan atau tanaman yang berkembang biak secara stolon adalah arbeing dan rumput teki. Selanjutnya adalah umbi lapis. Contoh tanaman yang berkembang biak secara umbi lapis adalah bawang merah dan bawang putih. Nah, pada bagian yang berlapis-lapis pada tumbuhan ini merupakan tunas. Nah, ketika tunas tumbuh membesar akan terbentuk siung dan muncul tanaman baru. Selanjutnya adalah umbi batang. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Nah, mata tunas ini dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh dari tanaman yang berkembang biak secara umbi batang adalah
Selanjutnya, umbi akar. Akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan disebut sebagai umbi akar. Nah, tanaman yang berkembang biak secara umbi akar adalah wortel dan bunga dahlia. Selanjutnya adalah tunas. Tunas muncul pada pangkal batang, dan pangkal batang ini terdapat di dalam tanah. Tunas dapat tumbuh menjadi tanaman baru dan membentuk rumpun. Contohnya adalah pisang dan bambu. Namun, tunas tidak hanya muncul pada pangkal batang, dapat kita temui pada bagian tumbuhan yang lain, yakni akar dan daun. Atau bisa kita sebut sebagai tunas adventif. Nah, tanaman yang berkembang biak secara tunas adventif contohnya adalah cocor bebek dan sukun. Selanjutnya kita masuk pada perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Yang pertama contohnya adalah mencangkok. Seperti pada gambar berikut. Kita lihat, mencangkok dapat kita lakukan pada tanaman mangga, rambutan, dan jambu. Mencangkok sendiri merupakan kegiatan untuk membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Berikut contoh cara mencangkok. Selanjutnya adalah okulasi atau menempel, yakni menggabungkan tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Tujuannya adalah untuk menggabungkan dua sifat yang berbeda. Nantinya tumbuhan akan memiliki bunga atau buah yang memiliki sifat yang berbeda. Contohnya adalah okulasi pada bunga mawar. Nantinya bunga mawar akan memiliki bunga yang berwarna-warni dan terlihat lebih indah. Selanjutnya adalah menyambung. Menyambung bertujuan untuk menggabungkan dua sifat unggul dari dua individu yang berbeda. Tanaman yang dapat disambung adalah tanaman yang masih dalam satu keluarga, misalnya tomat dan terong. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan selanjutnya adalah merunduk. Merunduk merupakan proses menimbun batang ke dalam tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak secara merunduk adalah apel, arbei, dan stroberi. Kita masuk pada perkembangbiakan secara generatif, yakni perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau perkembangbiakan tumbuhan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, pada tumbuhan, alat reproduksinya adalah bunga. Kita ketahui, pada bunga terdapat sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan pada tumbuhan adalah benang sari dan sel kelamin betina adalah putik. Berikut bunga beserta bagian-bagiannya. Nah, selanjutnya, perkembangbiakan secara generatif dapat dilakukan melalui proses penyerbukan. Penyerbukan sendiri merupakan proses jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Dan penyerbukan memiliki berbagai jenis. Yang pertama yakni penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau geitonogami, penyerbukan silang atau alogami, dan penyerbukan bastar. Lalu apa saja perbedaannya? Mari kita pelajari satu persatu. Pada perkembangbiakan secara generatif, kita juga mengenal yang namanya proses pembuahan, penyebaran biji, dan perkecambahan. Lalu bagaimana saja prosesnya? Mari kita pelajari.
kita sudah selesai untuk belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Kita sudah mengenal perkembangbiakan secara generatif dan juga perkembangbiakan secara vegetatif. Kita pun sudah mengenal ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Ibu harap setelah kalian mengetahui jenis-jenisnya dan contoh-contohnya, kita bisa mengembangbiakan dan melestarikan tumbuhan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yakni membahas tentang perkembangbiakan hewan.